Katakan, kalau dia tidak kembali ke agamanya yang lama, maka akan dibakar di situ. Apa yang terjadi? Semua memilih ia mempertahankan keimanannya, kesabaran yang luar biasa. Semua dibakar. Tinggal seorang ibu yang menggendong anaknya. Dia ragu-ragu. Masya Allah. Kemudian setelah itu, ia saat persidangan, ia datang dengan bisa melihat, maka sang raja terheran-heran, terkagum-kagum. Loh, bisa melihat sekarang? Pertanyaan demi pertanyaan terus disampaikan. Maka akhirnya, siapa yang bisa menyembuhkanmu ini? Ia menjawab, Allah, Rob, Tuhan. Sang raja itu seperti di siang hari bolong ada petir. Loh, apakah ada Tuhan selain aku? Ada. Maka akhirnya ia disiksa agar ia kembali kepada agamanya, tapi tidak mau. Akhirnya ia mengatakan, siapa yang mengajari? Yang mengajari adalah sang pemuda. Maka sang pemuda tadi akhirnya dipanggil. Begitu dipanggil, sang pemuda ini, ia ditanya, Bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu wa taf'al. Wahai pemuda, telah sampai padaku berita mengenai sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta dan penyakit kulit, serta engkau dapat melakukan ini dan itu. Ini pertanyaan dari sang raja. Apa jawaban pemuda? Inni la asfi ahada, innama yasfillah. Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan adalah Allah. Mendengar jawaban dari sang ghulam pemuda tadi, raja marah. Raja menyiksa luar biasa. Begitu disiksa, siapa yang mengajarimu? Apakah tukang sihir dan seterusnya? Maka akhirnya, padahal tadi sang pemuda sudah diwasiati, jangan menyebut namaku, kata pendeta. Tetapi karena terus disiksa, akhirnya sang pemuda menyebut nama pendeta tersebut. Akhirnya pemuda tadi menyebutkan nama itu, dan setelah itu dihadirkanlah sang pendeta. Kemudian pendeta setelah dihadirkan, ia diminta untuk keluar dari agamanya. Tapi sang pendeta tidak mau. Akhirnya apa? Diambil gergaji, ma'asyiral muslimin, digergaji dari atas. Terbelah. Masya Allah. Kesabaran seseorang yang mempertahankan keimanan yang luar biasa. Kemudian setelah pendeta tadi, lalu dipanggillah teman dekatnya tadi. Mau kembali ke agamamu yang dulu atau tidak? Kalau kembali engkau selamat, kalau enggak kembali kasusnya sama dengan pendeta tadi. Orang ini tadi, teman karib yang sudah beriman tadi, tidak. Akhirnya sama nasibnya, digergaji dan terbelah mati. Dua orang yang luar biasa. Kisah ini belum berakhir. Apa yang terjadi? Akhirnya jatuhlah
giliran kepada sang pemuda. Sang pemuda pun juga tidak mau disuruh kembali kepada ajaran syirik tadi. Akhirnya sang raja meminta kepada pasukan prajurit, bawa si pemuda ini ke puncak gunung. Setelah di puncak gunung, tanyakan mau kembali ke agamanya semula atau tidak. Kalau tidak, lemparkan dia ke jurang. Apa yang terjadi? Luar biasa. Maka setelah sampai ke puncak gunung, sang pemuda tadi berdoa. Doanya sederhana sekali. Apa doanya? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu. Masya Allah. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah? Gunung tergetar. Semua prajurit-prajurit raja yang membawa pemuda ini tadi, semua binasa. Yang selamat siapa? Pemuda. Maka pemuda tadi bukan penakut. Ia justru datang ke raja. Bayangin. Datang ke raja. Luar biasa. Maka sang raja terheran-heran juga. Akhirnya, kemana prajurit-prajurit? Kemana yang membawamu? Dan seterusnya. Apa jawaban dari pemuda ini? Kafanihimullah, Allah Ta'ala telah dari tindakan mereka. Jadi Allah itu sudah membinasakan mereka karena tindakan itu. Masya Allah. Maka yang namanya raja enggak tinggal diam. Baik, kalau begitu panggil pasukan berikutnya, bawa pemuda ini, kalau tadi di gunung puncaknya, sekarang di tengah lautan. Setelah di tengah lautan, tanya, kalau mau lemparkan ke tengah lautan. Terus dibawalah ia ke tengah lautan. Sampai di tengah lautan pun ia berdoa sama persis doanya di puncak gunung tadi. Apa itu? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu. Tiba-tiba kapal tersebut, perahu tersebut terbalik, lalu pasukan raja itu semuanya binasa, tenggelam. Maka pemuda tersebut kembali lagi mendatangi sang raja. Ketika menemui raja, ia pun berkata kepada pemuda, apa yang dilakukan oleh teman-teman tadi? Pemuda tadi juga menjawab yang sama. Kafanihimullah, Allah Ta'ala telah mencukupi dari tindakan mereka. Masya Allah, luar biasa. Kemudian apa yang terjadi? Sang pemuda akhirnya memberitahu cara raja kalau ingin membunuhnya. Apa itu? Ia menyampaikan, engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau memenuhi syarat-syarat yang aku ajukan. Karena seorang raja malu dia dengan pemuda kalau dia nggak bisa membunuh pemuda. Maka syaratnya, apa syarat itu? Sang pemuda mengatakan, syaratnya pertama, tajma'un nasa fi sa'id wahid. Kumpulkan rakyatmu di suatu bukit. Itu syarat pertama. Setelah itu, watas lubni ala jid'in, thumma hudsamhan min kinanati, thumma dha'ish sahma fi kabidil qais.
Lalu saliblah aku di atas sebuah pelepah atau pohon. Kemudian ambillah anak panah dari tempat panahku. Jadi saliblah aku di sebuah tiang pohon. Kemudian ambillah panah dari panahku ini. Tsumma kul bismillahi rabbil ghulam. Lalu ucapkan bismillahi rabbil ghulam dengan menyebut nama Allah Tuhan dari pemuda ini. Itu syarat ketiga. Syarat keempat, summarmini fa innaka idza qatalta dzalika qataltani. Lalu panahlah aku, karena jika melakukan seperti itu engkau pasti akan membunuhku. Itulah syarat-syarat yang diminta oleh pemuda tadi. Lantas raja menginstruksikan melalui kekuasaannya, kumpulkan semua rakyat di satu tempat, di satu bukit. Kemudian setelah kumpul, pemuda tadi didatangkan, kemudian disalib. Setelah disalib, dia ambil anak panah. Setelah diambil anak panah, ia mengatakan Bismillah Rabbil Ghulam. Maka dengan itu kena pelipis dari sang pemuda, kemudian ia pegang dan akhirnya ia meninggal dunia. Masya Allah. Sampai di situkah? Belum, kisahnya bukan di sini. Titiknya bukan di sini. Maka setelah kejadian itu, semua tadi rakyat tadi adalah melihat, menyaksikan betapa hebatnya pemuda ini, betapa mulianya pemuda ini. Akhirnya semua rakyat itu mengatakan apa? Amanna birabbil ghulam, amanna birabbil ghulam, amanna birabbil ghulam. Masya Allah. Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman kepada pemuda tersebut. Semuanya beriman. Bayangkan. Masya Allah, hebatnya sang pemuda tadi. Setelah itu apa yang terjadi? Maka sang raja ada yang ngomong, inilah yang kamu khawatirkan betul-betul terjadi. Maka akhirnya sang raja memerintahkan buat parit. Kemudian dibikin api yang begitu besar. Katakan, kalau dia tidak kembali ke agamanya yang lama, maka akan dibakar di situ. Apa yang terjadi? Semua memilih ia mempertahankan keimanannya. Kesabaran yang luar biasa. Semua dibakar. Tinggal seorang ibu yang menggendong anaknya. Dia ragu-ragu seorang ibu ini. Anakku belum berdosa. Maka ketika kondisi seperti itu, anak yang digendong tadi, ia menyampaikan yang luar biasa, ya ummihi isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibu, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran. Akhirnya ia pun masuk ke dalam parit yang dibakar tadi. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi, kisah inilah yang disebut dengan Ashabul Ukhdud.